karena keluarga dapat green card. Jadi kami terpaksa pindah. Ya terus terang waktu itu umur 10 ya, berarti kelas 5 SD. Jadi masuk ke sekolah yang baru, tentunya berat sekali karena saya banyak dibully oleh teman-teman. Perbedaan culture juga mungkin salah satu penyebabnya. Kalau kita kan di Indonesia pakai celana tuh yang kerucut-kerucut ya bawahnya, tapi kalau di Amerika tuh yang gombrong-gombrong. Jadi mereka bisa melihat perbedaannya, apalagi bahasa Inggris waktu itu saya kurang sekali ya, sangat-sangat minim, bahkan tidak mengerti. Jadi ya paling kalau mereka bertanya, saya hanya bisa menjawab yes, yes, no, no, walaupun sebenarnya juga saya tidak mengerti. Ya, ini kan kembali lagi ke umur 7 tahun ya. Saya ditaruh di asrama oleh orang tua saya di Batu Malang, jauh, dimana saya juga merasa sedih, tertekan, tidak mendapatkan apa yang saya butuhkan sebenarnya dari keluarga saya sendiri. Lalu ketika kami ke Amerika, berapa tahun kemudian saya dititipkan lagi di tempat teman mama saya di kota yang berbeda. Nah, di sini seperti itu ulang lagi nih kejadian pada umur 7 tahun. Nah, karena faktor mungkin usia, umur saya yang semakin menambah, masuk remaja, ya saya mulai berpikir merasa seperti anak yang terbuang. Seakan-akan tuh orang tua saya tidak menginginkan saya sebagai seorang anak. Jadi dari situ pelarian saya ke pergaulan. Karena kan waktu itu saya kelas 9, berarti itu sekitar kelas 3 SMP ya. Saya masuk public school dan teman-teman sekolah saya itu lebih mencondong ke ya mereka banyak konsumsi narkoba seperti ganja, dan tentunya pada umur segitu kita ingin dilihat cool juga ya, kita ingin dilihat keren oleh teman-teman. Dan dari situ akhirnya saya ya mulailah bergaul dengan mereka, dan selama saya bergaul dengan mereka saya mendapatkan seperti nuansa kekeluargaan, di mana saya banyak menghabiskan waktu bersama, ya, kami banyak jalan bersama, makan bersama, ya seperti family aja. Cuman ya emang perbedaannya teman as in family gitu loh. Ya ada prosesnya, ada inisiasinya. Jadi kami ya saya disuruh berantem lawan 5 orang ya, dan ditandai, tangan dibakar, lalu diuji ya seperti ya pukul orang atau lukain orang yang kita tidak kenal. Saya kan bergabung di geng ini pada umur 16 ya, 16 tahun. Jadi kejahatan yang ya banyak sih sebenarnya yang kami lakukan yang tidak baik. Seperti ya ngelukain orang, saya pukul kepala orang pakai ya botol bir, saya tusuk orang. Tapi saya nusuk tidak pernah mematikan ya. Emang tidak pernah ada rencana untuk mematikan orang itu. Jadi saya kalau nusuk itu paling cuma sekedar ya agar dilihat temen nusuk lah. Tidak. Kenapa? Karena terus terang aja pada usia segitu rata-rata ya kalau kita berbicara general ya SMP, SMA itu tidak ada rasa takut-takutnya. Justru ini momen-momen yang menurut saya paling berbahaya, di mana seorang ingin menunjukkan jati dirinya gitu loh, atau mencari jati dirinya dengan cara-caranya sendiri. Kalau saya kan ya terpaksa ya masuk geng, melakukan kekerasan. Ya, saya ditangkap masuk penjara anak-anak ya pada umur 16 karena berantem. Tanggapan mereka ya sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengherankan ya, karena memang saya sudah dari kecil nakal. Saya ditaruh asrama karena alasannya nakal. Lalu di Amerika nggak lama saya dititipkan di tempat teman mama saya karena alasannya nakal. Jadi dengan mereka mendengar saya ya masuk penjara atau berantem itu sudah seperti hal yang biasa sih sebenarnya. Ya tentunya mereka juga berusaha untuk nasihati saya. Ya, tapi ya sayangnya ya gimana ya, karena memang dari kecil saya kurang begitu dekat dengan mereka. Jadi seperti ada sesuatu yang missing. Jika orang tua saya ngomong sesuatu sama saya kayak seperti masuk telinga kiri, keluar kanan aja.
Oke, jadi kembali lagi ke diri saya itu ada satu sifat ya, mencari. Ya, sebenarnya apa yang saya cari itu ada di dalam keluarga saya, yaitu kasih, perhatian, cinta orang tua saya, cinta keluarga. Karena saya tidak mendapatkan semua itu, lalu saya keluar. Nah, di luar ini tentunya ya pakai narkoba puluhan tahun, ya saya kira itu bisa memberikan saya satu kepuasan ya. Ternyata tidak. Saya terus mencari, jadi bandar, lalu nyampe nih ke perkumpulan setan. Yaitu awal mulanya karena mereka beli narkoba dari saya, ya, dan tentunya gimana ya, orang kalau biasa udah beli narkoba gitu kan pasti cerita, lalu dia mengatakan bahwa dia adalah seorang satanis. Nah, disinilah mulai saya penasaran apa itu satanis. Nah, setelah saya diberitahu, saya tertarik. Saya yakin rasa ketertarikan itu memang karena di dalam diri saya ini ada sifat, yaitu mencari yang belum saya temukan. Nah, akhirnya saya gabung dengan mereka karena memang saya ingin tahu apa sih sebenarnya perkumpulan setan itu dan apa yang mereka bisa berikan untuk saya. Apakah itu akan memberikan saya jawaban yang selama ini saya cari? Intinya sih di situ. Jadi saya ini masuk penjara. Yang terakhir ya, saya 3 kali masuk penjara. Yang terakhir itu tahun 2011. Saya jalani hukuman hampir 3 tahun, lalu saya kembali ke Indonesia. Di Indonesia saya memulai hidup baru. Banyak hal yang saya coba gagal, tidak ada yang berhasil. Saya juga akhirnya kehabisan uang. Jadi 3 tahun pertama hampir semua yang saya lakukan gagal, tidak ada yang berhasil. Akhirnya saya terpaksa pindah dari apartemen ke kosan. Karena ya finansial terbatas. Lalu di dalam kamar kosan itu yang luasnya itu mungkin hampir sekitar ya, sama ya seperti sel penjara saya. Di situ saya menangis dan saya melihat keadaan saya ya, perbedaannya ketika saya di Amerika dan Indonesia. Lalu teringat kembali ketika saya berada dalam penjara saat di kamar di sel yang luasnya tuh hampir sama kamar kosan saya. Jadi saya merasa, wow, kok hidup saya di Indonesia bukannya semakin membaik, tapi semakin ya memburuk. Ya, dan disitulah saya mulai berbicara sama Tuhan. Saya akhirnya putuskan untuk benar-benar bertobat. Saya tinggalkan pokoknya segala sesuatu yang tidak benar. Ya, dan saya kembali ke jalannya Tuhan. Sering sekali, saya kan menggunakan narkoba udah hampir 24 tahun. Ya, tentunya saya kurang lebih sudah paham ya, luar dan dalam, apa yang bisa membuat saya jatuh, ya apa yang bisa buat saya pakai kembali. Dan salah satunya ini kan keadaan seperti saat-saat itulah saya ada di dalam kamar kosan saya, di mana saya merasa diri saya ini dalam keadaan terpuruk. Banyak sekali. Melalui teman juga, kadang ada yang nawarin saya. Terus terang aja 3 tahun pertama di Indonesia saya masih ada pakai. Ya, karena saya juga ada di dalam lingkungan artis, yaitu dunia entertainment ya. Jadi paham lah dunia itu seperti apa. Saya masih ada pakai. Tapi ketika saya benar-benar memutuskan untuk meninggalkan semua itu, sampai saat ini saya tidak pernah menyentuh lagi. Jadi itu sekitar tahun 2017 akhir. Sampai saat ini saya sudah tidak pernah menyentuh lagi. Tentunya untuk saya bisa kuat sampai hari ini, saya batasi pergaulan saya. Saya tinggalkan semua teman-teman saya yang tidak baik. Dan saya fokus pada diri saya, menjaga sebaik mungkin. Dan yang terutama hubungan saya dengan Tuhan. Kita sudah tidak bisa lagi berkompromi dengan dosa apapun itu. Ya, kehidupan lama kita harus kita putuskan. Contoh ya, yang suka main perempuan, yang suka pakai narkoba, sudah tidak bisa lagi kita berada dalam dunia itu. Ya, jadi menurut saya pertobatan itu adalah lahir kembali. Dan lahir kembali ini yang menurut saya bagian tersusah yang harus kita jaga. Untuk kita menjadi ya seperti kita yang dulu atau tidak benar, all it takes is just 1 minute. Tapi untuk kita benar-benar hidup benar itu susah sekali. Itu perjuangannya terutama dalam hal memaintain. Wow, itu is an ongoing proses, satu proses yang benar-benar saya butuh Tuhan untuk itu. Saya tidak akan kuat jika tidak ada Tuhan. Ini terus terang saja. Ya,
Saya bisa kuat sampai hari ini berdiri ya di mana-mana berbagi itu karena Tuhan. Kembali lagi terus terang, karena saya juga pakai narkoba sudah sekian lama ya, 24 tahun masih bisa berbicara seperti ini, bahkan menjadi seorang pembicara ya, berbagi di mana-mana, jadi berkat. Ini semua kembali lagi karena Tuhan. Dengan kekuatan saya tidak mungkin saya bisa ada di mana saya berada saat ini.